Warahmatullahi wabarakatuh. Yang ditanyakan adalah make up yang apakah menghalangi wudu atau make up tidak menghalangi. Baik, Masya Allah. Yang pertama, apakah make up itu menghalangi wudhu sehingga menjadikan wudhunya tidak sah? Bukan batal, tidak sah. Batal itu kalau wudhunya sudah sah kemudian melakukan salah satu di antara perkara-perkara yang membatalkannya, baru disebut batal. Ini belum terjadi, ini tidak sah. Baik, lihat perintah dalam wudhu itu apa sih kita? Yang pertama adalah perintah zahirnya ya, membasuh wajah, kemudian tangan, kemudian kepala apa rambut? Kepala. Kemudian setelah itu kaki. Ini yang fardu-fardu, ini rukun-rukunnya. Dan jangan lupa setiap amal ada nih niatnya. Pertanyaannya gini, membasuh tangan, wajah, tangan, dan mengusap, mohon maaf, kepala itu mengusap, kemudian membasuh kaki. Membasuh dengan mengusap, apa makna membasuh? Membasuh itu adalah mengalirkan air sekira-kiranya air tersebut sampai kepada permukaan kulit kita. Ini makna daripada membasuh. Sehingga siapapun di antara kita ketika membasuh anggota yang wajib dibasuh dalam wudhu, kok airnya nggak sampai kepada kulit karena terhalang sesuatu, maka berarti belum terjadi namanya wudhu, karena belum terjadi basuhan yang diinginkan. Sehingga make up itu kembalikan, lihat, tanya kepada ahlinya, kami tidak tahu, kami tanyakan pada ahlinya. Mungkin make up juga berbeda-beda. Apakah make up itu menghalangi air untuk sampai ke kulit? Atau make up tidak menghalangi air untuk sampai ke kulit? Tinggal dilihat dan dibuktikan saja. Karena ini perlu pembuktian, kami nggak tahu make upnya juga semacam apa. Karena kami dulu pernah ditanya tentang henna, pacar kata orang ini. Ternyata ada dua macam. Pacar itu ada yang tembus. Jadi air itu kalau membasahi dia tembus. Ada yang tidak tembus sama sekali. Nah, kalau selama air bisa tembus ke make up yang dipakai, maka berarti wudhunya bisa sah. Tapi kalau tidak tembus maka tidak sah, karena tidak terjadi namanya pembasuhan, kan selesai. Tidak terjadi namanya air yang mengalir ke anggota tubuh yang wajib dibasuh. Itu sebetulnya di situ. Adapun kok ternyata ada pengantin atau keluarga pengantin ketika resepsi dia nggak mau membasuh, tidak mau mengusap atau menghapus make upnya karena ribet, akhirnya tetap memaksakan, padahal misalkan air yang dilakukan oleh keluarga pengantin tersebut yang perlu diberikan bimbingan dan arahan. Jangan sampai meninggalkan sholat hanya karena alasan pengen senang, membahagiakan dan seterusnya. Betul, luar biasa, urusan dengan pengantin dibuat walimah atau resepsi itu sunnah yang dikukuhkan. Tapi sholat adalah perkara fardu ain, wajib. Mana yang lebih didahulukan? Yang fardu ain. Betul, membuat bahagia pengantin dan keluarga pengantin itu adalah anjuran yang kuat. Bahkan hukum menjawab walimah, menghadiri bagi yang diundang dan memenuhi syaratnya adalah wajib. Tapi catatannya jangan sampai melalaikan yang fardu ain. Jadi kalau bisa cobalah yang ahli-ahli di bidangnya buat make up yang tembus air itu gimana, supaya nggak mengganggu wudhu. Tapi kalaupun belum ada, ya konsekuensi kalau make up waktunya sholat ya sholat. Kami beri solusi supaya nggak Ustadz zuhur hapus make up, nanti pas waktu mau asar hapus make up lagi. Ini capek ini, nanti gede bayarannya. Ada caranya. Lakukan yang namanya jamak suri. Begini jamak suri. Sholat zuhurnya di akhir,
Kemudian setelah sholat zuhur tunggu beberapa saat, masuk waktu sholat asar. Asalnya di awal. Ada ngomong, Ustadz kalau gitu melalaikan sholat. Enggak. Ada caranya. Kapan seorang muslim disebut melalaikan sholat? Ketika azan berkumandang menandakan masuknya waktu, kemudian dia tidak peduli dengan sholat, nanti dia masuk dalam kategori melalaikan sholat. Ustadz, tapi kan nggak semua dari kita bisa sholat di awal waktu. Gampang caranya. Para ulama kita sudah menyusun sedemikian rupa cara agar kita terbebas daripada kategori melalaikan sholat. Gimana caranya? Kalau azan dikumandangkan, pilihan kita satu di antara dua. Yang pertama adalah sholat saat itu. Yang kedua, agar kita tidak termasuk melalaikan, berazam, niat dalam hati, ya Allah, hamba akan sholat tepat pada waktunya. Walaupun tidak sholat segera saat itu. Mungkin lagi sibuk, mungkin rapi-rapi dan seterusnya. Tapi niat itu dipasang bahwa kita tidak pernah mau melalaikan sholat dari waktunya, enggak. Jadi dua pilihan. Kalau masuk waktu langsung niat seperti tadi, azam itu namanya. Ini caranya begitu. Sama lagi resepsi ini kalau berulang-ulang kali repot. Ya sudah, ketika masuk waktu zuhur, azan, jawab azannya, tawajuh hatinya kepada Allah. Ya Allah, hamba niat sholat tepat pada waktunya. Sholatnya kapan? Nanti kalau sudah mendekati waktu akhir. Jangan akhir-akhir sekiranya keluar waktu sholat, jangan. Supaya nanti asarnya digabung, kemudian di make up kembali, kan enak begitu bisa. Baik ya. Wallahu a'lam.